Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Fianti Martavia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 712405911630 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Sawalunto dengan tujuan untuk penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, Bu. Oke, anak ibu tadi udah istirahat? Ya. Oke, tadi belajar sama siapa sebelumnya? Oke, ya, berarti belajar teknika, ya. Oke, sekarang ibu mau ambil absen dulu sebentar ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, oke. Kira-kira semua temannya hadir? Ya. Ada yang sakit ya? Ya. Oke, mari kita cek sebentar ya. Azal saya ada? Hadir. Akram Ramadan? Hadir, Bu. Oke, Atifa? Hadir, Bu. Hadir. Aisyah? Hadir. Fadul Muhammad? Hadir ya. Fadri hadir, Bu. Adil Alvaro? Hadir, Bu. Ya. Fafiza? Hadir, Bu. Ilvina Azira? Hadir. Ulia Gibran? Hadir. Jordi? Hadir, Bu. Hadir. Keisha? Hadir. Ya. Oke, ada di sana ya. Satu sebuah tiga orang yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Oke, itu mengenai kehadiran kita. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Oke, silakan pimpin doanya ya, Bu. Siap, Prof. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, dalam semua dengan sebagai tadi kita semakin konsentrasi ya dalam belajar di tengah hari yang mulai panas ini ya. Oke, nah anak itu tadi sebelumnya belajar, berarti otaknya sudah dipakai untuk pembelajaran ya lain, berarti merasakan capek ya? Ya. Nah, kita coba sedikit nih ice breaking dulu sebentar ya. Oke, nah ice breaking itu gampang, anak ibu kalau ibu disuruh tepuk ya, anak ibu bertepuk pramuka lalu katakan semangat, bisa? Bisa. Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, suaranya belum lagi. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita ya. Nah, berhubungan dengan bahasa Indonesia untuk materi kita ya. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai ada yang tahu? Ya, oke, ibu kasih dulu ya. Nah, sebelumnya anak itu pergi berjalan ya, bermain bersama teman ke luar, ke Sawalunto. Nah, biasanya yang terpampang di tepi jalan itu apa? Poster, bagus. Apa lagi selain poster? Spanduk. Bagus. Temannya juga itu. Ada lagi? Apa nak? Brosur kata Mirza Yohani. Oke, udah bagus gambarnya ya. Nah, kalau ibu suruh anak ibu menonton televisi, apa yang sering keluar dari anak? Nah, itu dia, bagus ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah mengenai teks iklan, slogan dan poster. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini itu kita akan membahas mengenai iklan saja dulu ya, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu adalah sebentar ya. Ini kita cek dulu. Nah, ibu bisa lihat di sini nanti tujuan pembelajaran kita mengenai tes iklan ini adalah salah satunya peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan secara tepat. Nah, itu yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Nah, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan informasi penting yang ada dalam sebuah iklan. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak.
Bisa nanti kita mengikutinya? Bisa. Ya, kalau kurang semangatnya, ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Nah, sebelumnya anak ibu pernah apa tidak? Melihat iklan apa saja yang ada di televisi? Pernah ya? Iklan apa saja yang biasanya keluar? Mampu. iPhone. Oke. Apa lagi? Transportasi. Yamaha motor. Oke. Bagus ya. Nah, itu adalah salah satu iklan yang keluar di televisi. Nah, apa yang paling menarik di sana dalam iklan itu? Menurut Ibu, kalau iklan responden itu apa yang paling menarik di sana? Mana iklan responden? Coba apa yang paling menarik dari iklan itu? Produknya membuat kita jadi apa? Ingin membeli karena membuat gigiku bersih, karena ya. Nah, itu salah satu hal yang menarik yang bisa kamu lihat pada iklan responden. Sekarang dari pengalaman kamu melihat di televisi, melihat di jalan raya, iklan yang terpampang di jalan raya sering tidak? Nah, sekarang kita mencoba melihat apa itu sebenarnya iklan. Oke, ini ya. Coba semuanya lihat ke kawan. Kelihatan semuanya? Ya. Jadi teks iklan itu adalah jenis teks yang mengkomunikasikan suatu pesan, gagasan ataupun pikiran kepada orang lain dan cenderung sifatnya itu persuasif. Ya. Nah, apa itu persuasif? Ada yang tahu? Berasa lagi orang, bukan kan? Menarik orang lain. Menarik orang lain, bagus jawabannya. Ada lagi pendapat yang lain? Kata Abram tadi, persuasif itu mampu menarik orang lain. Untuk ngapain? Menarik untuk membeli barangnya, ya. Nah, yang ditawarkan dalam sebuah iklan tentu adalah produk atau jasa, ya. Nah, itu dia sifatnya persuasif. Artinya nanti bahasa yang digunakan di dalam iklan itu adalah bahasa yang mampu membujuk, mempengaruhi, mengajak konsumen untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan, ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya mengenai ini? Tidak. Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Nah, ini dia contoh dari iklan produk di televisi. Nah, di iklan itu ada yang namanya kata dan juga gambar. Ya, kalau digabungkan keduanya dapat berupa video. Ya, nah salah satu katanya ini, aku butuh kopi nih. Ya, aku juga butuh kopi. Nah, saat butuh kopi, ya kopi ABC jawabannya. Ya, coba kita lihat sebentar untuk kata-kata yang terakumulasi dalam sebuah video. Ya. Pernah lihat iklan ini? Sering tampil di televisi? Ya, itu salah satu contohnya. Nah, ibu sudah melihat ya, siapa yang suka kopi di sini? Ada? Yang suka kopi? Oh, ada Mulia, Naniza, Kalau juga, rata-rata suka kopi ya? Oke, bapak-bapak dari ibu ini ya, suka kopi. Nah, apa yang membuat anak ibu menyukai sebuah secangkir kopi? Coba, yang pecinta kopi di sini, Akrom? Karena rasanya manis. Manis, oke. Selain manis ada rasa apa lagi? Pahit. Betul sekali ya. Oke, perpaduan keduanya itu akan membentuk rasa yang enak. Itu gimana? Untuk ini mandi ya, nak ya. Oke, kita selanjutnya kita lihat dulu. Bisa dipakai kira-kira? Bisa. Kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat dulu ciri-ciri dari sebuah iklan. Yang pertama, kita lihat di sini. Oke. Nah, satu lagi ya. Yang pertama sifatnya adalah informatif. Ya, apa itu maksudnya informatif? Oke, bagus sekali. Paham kira-kira maksudnya? Lanjut lagi, apa yang kedua? Komunikatif. Apa itu maksudnya, Bu? Dalam keadaan saling dapat berhubungan antara yang dipahami atau dimengerti. Bisa dipahami nanti? Bisa. Ya. Yang ketiga yang disebut tadi? Persuasif. Karena butuh mengajak atau mengetahui yang menjadi dorongan di dalam Oke, bagus. Dan yang terakhir ada? Nah, keempat ini adalah ciri dari sebuah iklan. Ya, dibutuhkan bahasa yang padat, singkat, tidak bertele-tele. Konsumen langsung tahu produk keunggulannya apa. Ya, ada itu bahasanya di sini. Ya, ada yang ditanyakan mengenai 4 poin ini: informatif, komunikatif, ya, persuasif, dan bahasa yang singkat. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Ya, hebat semuanya. Ya. Lanjut lagi kita lihat. Materi kita pada fungsi
Enak ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 poin. Ya. Yang pertama, fungsi iklan bagi sebuah perusahaan. Nah, kalau perusahaan ini adalah badan atau pihak yang mengeluarkan sebuah produk. Ya, itu nanti yang akan kita beli, yang akan kita konsumsi. Ya, misalnya kalau sudah tadi ya kan, atau sepeda motor yang anak ibu pakai ke sekolah. Ya, nah itu dia. Bagi perusahaan komersial itu gunanya untuk menjual barang dan jasa. Nah, contoh dari barang yang kita tahu ya. Sekarang contoh dari sebuah jasa apa kira-kira? Tukang jahit bagus. Nah, apa lagi? Bagus. Ojek online katanya ya. Sekarang ini ramai yang pakai online kan ya. Nih, apa lagi selain ojek online? Bentuknya jasa. Tukang cukur. Yang tukang tangan itu pasti memakai jasa ya. Mengeluarkan tenaganya untuk mendapatkan uang ya. Itu biasanya. Yang kedua bagi orang perorangan ya. Nah, bagi orang atau perorangan itu tujuan dari iklan itu untuk melihat barang yang bagus atau tidak. Nanti kalau dia tertarik dia akan membeli ya. Atau bisa juga dia menjual melalui contohnya Shopee itu ya. Bisa orang menjual barangnya ya langsung. Oke. Dan selanjutnya bagi pemerintah. Bagi pemerintah apa kira-kira fungsi dari iklan ini? Memberikan layanan kepada masyarakat. Apa kira-kira itu beriklannya? Yang pernah lihat? Di televisi sering melihat program KB ya? Iklan KB? Pernah buat anak apa lagi iklan yang lain? Narkoba misalnya? Ada keluar? Apa nak? Masih terpikir-pikir ya? Belum terungkapkan ya? Apa lagi selain KB dan narkoba? Bullying bagus ya. Sekarang viral sekali yang namanya aksi bullying yang terjadi pada remaja ya, bukan sekolah. Nah itu yang digencarkan oleh pemerintah kita ya. Aksi bullying dihindari ya. Dan yang terakhir bagi ya. Apa gunanya nak? Ya untuk merekrut karyawan ya. Yang nanti lulus sekolah mau kerja. Nah di mana kita lihat? Kita tahu lowongan kerjanya ada melalui sebuah iklan ya. Nah itu tujuannya bagi sebuah orang. Kira-kira bisa dipahami materi itu nak? Bisa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bisa lanjut lagi bisa? Bisa. Oke. Nah hari ini kita akan membahas yang namanya iklan komersial ya. Nah jenis iklan itu sebenarnya sangat banyak ya. Tapi hari ini kita akan belajar iklan komersial ya. Nah apa yang maksud iklan komersial itu? Nah untuk mempromosikan barang atau jasa yang kita bicara tadi sejauh ini itu iklannya sifatnya komersial ya, tujuannya untuk menjual ya. Oke. Nah sekarang apa lagi ya Bu? Kita lanjut ke sini lagi ya. Oke. Nah di dalam iklan komersial itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya, informasinya ya, supaya nanti iklan yang kita siarkan kepada konsumen mampu ditangkap sepenuhnya ya. Apa saja Bu poin-poin yang harus ada di dalam iklan komersial itu? Nah ada ini. Yang pertama produk, nama produknya harus jelas ya. Yang kedua penjelasan tentang produknya. Apakah produknya nanti dapat membantu semua umat manusia misalnya? Atau produknya 1 minggu rusak? Nah itu yang diterangkan di sini ya. Nah yang ketiga mengenai keunggulan ya. Nah apa saja keunggulannya? Oke. Nah misalnya mesin cuci. Kalau mesin cucinya biasanya yang mesin cuci rumah muatnya berapa kilo biasanya? 7 atau 8? Nah sekarang ada sebuah produk yang keunggulannya muat 15 kilo. Nah, jadi mencucinya bisa sekali terus ya, berulang-ulang. Nah selanjutnya cara mendapatkan produk. Bisa macam-macam nanti. Bisa langsung pergi ke tokonya ya, membeli langsung. Atau bisa lagi dengan online ya, kayak Shopee itu. Dan bisa juga menghubungi lewat nomor telepon yang disediakan. Itu cara mendapatkannya ya. Itu harus ada dalam sebuah iklan komersial. Yang selanjutnya ada harga produknya harus jelas sebelum membeli, supaya konsumennya bisa sanggup beli atau tidak. Nanti tiba-tiba kalau tidak dicantumkan harga produknya, tiba-tiba penjualnya kaget ya, pembelinya kaget ya, 3 juta ternyata uangnya tidak cukup ya, tidak jadi membeli ya. Itu harus ada harganya ya. Oke. Nah terakhir ada apa nak? Testimoni dari siapa kira-kira? Dari konsumen yang sudah membeli produknya ya. Oke. Kalau testimoni itu ngomong apa sih? Bisa contohkan ibu? Misalnya sifat beli produk iPhone. Nah,
kira-kira testimoninya? Ada naik berapa? Ini dia aku nggak ya, jadi Pemakaiannya bagaimana? Kualitasnya bagaimana kira-kira? Artinya kita dalam testimoni ini memberikan informasi mengenai keunggulan supaya orang lain juga tertarik untuk membelinya, ya kira-kira begitu. Ya, nah, oke. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini contohnya ya. Ini produk, ya. Iklan berupa jasa. Ya, ini mana yang apa kira-kira? Ruang guru. Nah, iklan dari ruang guru, ya. Nah, iklan dari ruang guru, ya, dia memberikan pelayanan pendidikan, berupa bimbel, ya, seleksi kedinasan. Contoh lainnya apa? Coba kita lihat, oke? Selanjutnya, iklan komersial berbentuk barang, sifatnya rumah, ya, oke? Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ya. Ya, nah kita lakukan ini. Kira-kira ini iklan apa sih? Kalau aku udah gede, aku mau jadi X-Man. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong jago bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama X-Man, ngomong proyek besar, biar kelihatan sukses. Soalnya udah dibikin, dan tinggal jadi di sekolah. Kalau ini kayak sarapan di kafe sama si laptop, Pak. Saya mau beli sekali harga 45. Yaudah, pelan-pelan, biar kita hajar tes siap dan ini wifi gratis. Kalau kakak tua, pagi siang malam, makannya instan. Kalau menabung misalnya cuma bisa. Jadi orang modern menyenangkan, tapi susah dijalanin. Selesai di sana? Apakah sudah selesai? Oke, berkawan kamu sekarang. Ikut bersama ya. Bukan bayar kenyamanan pasca bayar. Pernah melihat ini? Nah, Pernah melihat ini? Nah, ini adalah sebuah iklan apa? Kartu, ya. Nah, kira-kira pembuatannya nih dari iklan kartu kri ya? Ya, ini ada pakai kartu apa? Saya tanya deh, Bu ya. Oke ya. Nah, ini adalah iklan dari sebuah produk kri ya. Nah, kira-kira isi pesannya apa di sana? Coba ya, saya jelaskan soalnya. Supaya bisa apa tadi nak? Pesan dari iklan itu apa sih sebenarnya? Membeli, kita lupa di kartu gigi atau langganan dengan Oke, bagus sekali ya. Nah, supaya konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan layanan dari kartu ini ya. Nah, target pasarnya kira-kira apa dari iklan itu? Siapa yang dia targetkan untuk iklan itu? Seluruh masyarakat. Bagus. Nah, satunya seluruh masyarakat yang menggunakan handphone ya. Semakin banyak yang bisa terjadi, semakin banyak keuntungan dari perusahaan mereka. Ya. Nah, apa lagi kira-kira? Pesannya udah, tujuan dari iklan itu apa? Oke, bagus sekali sih Pak ya. Mempromosikan barang yang ditawarkan oleh perusahaan Tri ini ya. Bagus sekali jawabannya. Kira-kira bisa Pak? Bisa. Gampang pelajaran kita? Gampang. Oke, kita coba lagi tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Kita kembali ke ya. Nah, kira-kira materi itu sudah selesai atau belum? Belum ya. Ada lanjutan dari materi yang sudah Ibu sudah jabarkan ya Nak ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut kepada tugas nanti, Anak Ibu ingin bertanya seputar materinya? Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya nanti jangan ragu-ragu angkat tangan ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan kelompok. Kita akan melakukan diskusi ya. Nah, Anak Ibu kan ini sudah ada berkelompok. Ya. Jadi cukup di sini saja, tidak perlu Ibu atur lagi kelompoknya ya. Oke, sekarang Ibu tinggal membagikan LKPD ya. Nah, di sini Ibu bagikan untuk kelompok 1. Isi nanti namanya, kelompok ya, kelompok berapa, lalu dijawab ya. Oke, kelompok 3. Gimana? Oke, ini apa? Siapa yang mau ikan dalam kelas ini? Hah? Rehan? Ya. Oke, apa apa ya? Sudah dapat LKPD semuanya? Sudah ya. Nah, itu nanti Anak Ibu isi saja ya. Anak Ibu perhatikan di sini. Nah, di sini ada yang pertama kelompok ya. Itu isi Anak Ibu dapat kelompok berapa ya. Nah, nanti ada nama-nama kelompok ya. Isi nama kelompoknya. Setelah itu, perintahnya jelas di sana? Jelas ya. Nah, Anak Ibu nanti
menganalisis informasi yang ada di dalam teks komersial ya. Yang pertama ada iklan ya. Iklan apa ini? Coba nanti Ibu cermati bersama teman sekelompok ya. Diskusikan itu kira-kira apa saja informasi yang ada di dalam ya. Ini kita ada 2 iklan. Nah, ya, analisis keduanya. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Karena Ibu nanti tepat jam 1 lewat 10 nanti kita akhiri diskusinya ya. Bisa? Oke, sekarang silakan saling berdiskusi mengenai apa saja poin-poin yang harus dibahas ya. Kalau ada kendala, saya kasih sama Ibu ya. Ya. Nah, nanti ada sesi saling berdiskusi ya. Salah. Akan bekerja dalam kelompok ya. Ya, kita sampai nanti jam 15 menit lagi ya. Sudah semuanya? Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin, ambil depan. Ibu mau kasih tahu sedikit kita diskusi ke depan atau pada ya. Nah, Ibu satu-satu tamu berkelompok nanti ada pembelajarannya ya, kenalkan namanya masing-masing lalu masuk kepada materi ya. Oke, yang lain nanti kelompok yang lain menanggap Ibu harapkan ada nanti tanggapan dari lain supaya diskusi kita berjalan lebih baik ya. Oke, bisa? Siapa mau yang dulu? Semuanya di tangan, semangat sekali berarti ya. Oke, karena SMP kita SMP berapa? Silakan maju ke depan kelompok 4 dulu. Yang lain perhatikan ya, supaya nanti bisa banyak sama. Silakan ke depan dan di tangan saja. Nah, kita dulu. Oke. Nah, silakan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 4, yaitu saya, Kalian Melani, kuliah di kelas 11, Adikal Kartu Mamat. Kami akan menyampaikan jawaban yang saya membuat. Kita informasi. Nama produknya ada, kalimat atau gambaran yang menjelaskan informasi. Dasar servis komputer, gambar atau servis yang sedang menggunakan komputer. Informasi, penjelasan tentang produk. Ada, namun tidak terlalu rinci. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, dasar servis yang menjelaskan keberagaman kemasangan langkah-langkah antara serta upgrade program komputer. Informasi, keunggulan jasa atau produk. Ada, kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Keunggulan jasa servis komputer dari Google informasi adalah dapat diperbaiki dan memasang perangkat lunak atau perangkat keras komputer yang bermasalah. Dapat memasang dan mengupgrade program komputer. Informasi, cara mendapatkan produk. Ada, kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Jasa servis komputer ini biasanya mendapatkan dengan cara menghubungi nomor perusahaan atau menghubungi website perusahaan. Informasi harga tidak ada. Untuk informasi harga tidak dijelaskan iklan. Testimoni tidak ada. Untuk testimoni akan melakukan dari konsumen berupa produk tidak tertera. Oke, masuk iklan nomor 1 ya. Oke, lempar apa? Bisa ada pertanyaan dari teman-teman atau tidak? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tanggapan? Coba silakan yang lain menanggapi kira-kira apa yang bisa ditambahkan dari penjelasan kelompok 4 tadi. Ada yang bisa? Atau semuanya sudah oke? Oke. Ya, oke. Baiklah, tidak ada. Mohon perkenan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat satu kelompok yang tampil sudah memaparkan dengan baik informasi yang ada di dalam kelompok ya. Nah, Ibu harap kelompok selanjutnya yang tampil itu dapat lebih maksimal lagi ya dalam memaparkan dulu ya. Oke, sekarang kelompok 4 sudah tampil ya. Beri yang waktu untuk kelompok 4. Diskusinya sekarang tinggal 2 kelompok. Sebelum kita tampilkan 2 kelompok itu, kita refreshing kita. Ya, gimana Ibu? Ya. Oke. Nah, kita mau menyebutkan angka ya. Kalau pakai jari gimana? Bisa ya? Satu. Mana jarinya? 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau pakai jari kan gampang ya. Sekarang kita pakai tubuh kita. Nah, kalau 1 gimana? Nah, tuh. 2. Gimana tulisan 2? Ah, pakai badannya. Kita pakai badannya. 3 pakai mana? Yang keempat. Keempat pakai mana? Ya, 5. Oke, bisa pakai mana? Bisa. Harus berani ya, jangan memangnya. 1.
Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi ya. Gerakan ya. Oke, udah. Kita lanjut lagi. Wih, ada yang merasa panas badannya ya. Panas sudah bergerak. Nah, tandanya sehat ya. Oke. Selanjutnya ada kelompok 1 dan 3. Ya. Oke, kita bersilakan ya. 1, 3 boleh. 3 dulu ya. Ada yang takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ramadan dari kelompok 3 yang beranggota 1, Najwa, Sifah, Hanif. Jawab adalah informasi nama produk adalah dari mana pertanyaannya? Visualis mayones dengan tambah visualis di dalam mangkok yang dikasih kuri dan renyah. Informasi penjelasan tentang produk adalah sebagian, tidak selalu spesifik. Terdapat pilihan rasa yang beragam, ada sayuran, beef, telur, mayo, daging. Produk ini juga dapat dijual dalam bentuk varian dan halal. Terdapat logo konsumen dan halal 100% yang menandakan visualis ini dibuat dengan bahan halal dan diproduksi di rumah atau skala kecil. Dan visualis ini dijual dengan porsi sertifikat berani. Keunggulan produk ada, namun tidak rinci. Dalam iklan dijelaskan bahwa visualis ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Untuk frozen harganya 2.500 per buah, dan untuk yang sudah siap makan dengan harga 3.000 per buah. Memang varian rasa yang beragam sesuai selera pembeli. Dan juga visualis ini dibuat dengan bahan alami dan halal yang diproduksi dalam skala kecil rumahan. Jadi untuk kualitas boleh tinggi. Cara mendapatkan produk ada. Visualis ini dapat dipesan melalui telepon atau via WA melalui nomor yang tertera di iklan. Informasi harga ada. Untuk informasi harga dijelaskan bahwa visualis frozen harganya 2.500 per buah. Dan untuk yang sudah siap makan dengan harga 3.000 per buah. Testimoni tidak ada. Di dalam iklan tidak dipaparkan testimoni dari pembeli. Apakah ada pertanyaan? Jelas saya akan jawab. Visualis ini dibuat dengan bahan alami dan halal yang diproduksi dalam skala kecil rumahan. Puas dengan jawabannya? Ada lagi yang bertanya? Tidak? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Dari kelompok 1 apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak semuanya yang sudah melakukan proses pembelajaran dengan seperti pada siang hari ini. Nah, kesempatan kali ini Ibu mau menyimpulkan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai teks iklan ya. Nah, Ibu semuanya ya, mengenai teks iklan. Nah, hal yang pertama yang harus anak Ibu pahami bahwa iklan itu adalah suatu teks yang menginformasikan suatu pesan atau enggak ya. Nah, nanti ada ciri-ciri iklan apa saja dari masnya? Sifatnya informatif, berupa persuasif, apalagi komunikatif, bagus, bahasa singkat dan padat, bahannya kalau bagus sekali Hafizah ya. Ya. Nah, selanjutnya kita tadi membahas juga mengenai iklan komersil. Gimana iklan itu tujuannya untuk bagus, memberikan barang dan jasa ya. Nah, Ibu, dari sekian banyak yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana kira-kira? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu sudah paham semuanya? Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham semuanya, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Semuanya senang? Nah, kalau begitu tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang lihat sama Ibu nak. Ya. Nah, pada pembelajaran kita selanjutnya itu ya, kita akan belajar mengenai slogan ya. Nah, Ibu harap minggu depan di pertemuan selanjutnya anak Ibu lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi. Bisa? Bisa. Mari kita selanjutnya slogan ya. Mohon belajar di rumah ya. Nah, tadi serangkaian dari pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama. Oke? Sudah pelajaran marilah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil
Alamin.